Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, kebenaran hari ini berjudul kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani adalah tanggung jawab. Ini adalah sebuah perjuangan yang harus dijalani setiap orang percaya secara individu. Tidak ada mukjizat untuk pembentukan proses pendewasaan rohani. Kedewasaan rohani yang dapat dicapai bukanlah karunia, melainkan buah kehidupan. Kalau Tuhan menganggap proses pendewasaan ini adalah urusan penting bagi Dia, bagi Allah, maka kita juga harus memiliki pikiran yang sama. Menyadari hal ini, maka kita harus mengucap syukur untuk setiap kejadian, termasuk hadirnya orang-orang di sekitar kita yang dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Allah memakai manusia di sekitar kita untuk pertumbuhan kedewasaan rohani kita. Banyak orang merasa dengan belajar sebanyak-banyaknya dari buku-buku, melaluinya bisa menjadi dewasa rohani. Ini pemikiran yang salah. Kita harus menyadari dan menerima bahwa Allah memproses kita melalui orang dekat di sekitar kita. Dalam kenyataan, saudaraku, dalam kenyataan hidup ini, selalu saja ada orang yang melukai kita, bahkan mengkhianati kita. Oleh sebab itu, kita tidak boleh berharap ada tempat di mana kita tidak bertemu dengan orang yang tidak menyakiti kita. Maka seseorang harus mengerti kebenaran dan mengakuinya, serta berkomitmen dengan teguh menjadikan perjalanan hidup ini sebagai sekolah kehidupan. Hal ini dimaksudkan agar waktu umur hidup yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan kepada kita, dapat kita gunakan untuk membawa diri kita kepada kedewasaan rohani, yaitu semakin serupa dengan Yesus. Bagi mereka yang menganggap perjalanan hidup hanyalah kesempatan untuk memuaskan diri dengan berbagai kesenangan dan berharap tidak pernah dilukai orang, tidak akan pernah menjadi serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus berarti menjadi anak yang sah. Kalau tidak serupa dengan Yesus, bukanlah anak yang sah, saudaraku. Saudaraku, pergumulan orang percaya yang ada dalam proses pengesahan berstatus sebagai anak-anak Allah harus tampak jelas dalam kehidupan setiap hari. Orang yang tidak ada dalam proses ini tidak akan mengalami atau tidak menerima didikan Bapa. Bapa menginginkan setiap umat yang terpilih menerima didikannya untuk diubah menjadi anak-anaknya. Kalau akhirnya seseorang menolak didikan Allah, walaupun sudah diberi kesempatan, orang tersebut akan ditolak dari hadirat Bapa. Itu berarti terbuang ke dalam api kekal. Kesalahan tentu bukan terletak pada Bapa, melainkan pada orang itu sendiri. Firman Tuhan berkata, kalau seseorang tidak menerima didikan Bapa, berarti ia adalah anak gampang. Tentu saja orang-orang Kristen yang menolak didikan Bapa tidak mengalami perubahan. Biasanya orang-orang yang menolak didikan Bapa, jika menghadapi persoalan yang tidak membuat mereka nyaman, seperti dilukai orang, begitu barulah akan berurusan dengan Tuhan, meminta pembelaan Tuhan. Mereka ke gereja pun hanya supaya terlindungi dari berbagai kesulitan hidup di bumi ini.
Mereka tidak mengerti bahwa kehidupan yang singkat di dunia ini merupakan proses untuk bagaimana menjadi anak-anak Allah yang sah. Tentu saja mereka tidak peduli apakah dirinya sudah sah sebagai anak-anak Allah atau belum. Mereka hanya mau senang-senang saja hidup di bumi ini. Dengan standar manusia pada umumnya, padahal firman Tuhan mengajari agar kita tidak serupa dengan dunia ini. Ya, tidak termasuk tidak serupa dalam sikap batiniah, ya saudara. Ini penting sekali, saudara. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat yang kedua, agar kita tidak serupa dengan dunia. Biasanya orang-orang yang tidak peduli apakah dirinya serupa dengan dunia ini atau tidak, orang-orang yang sibuk dengan perkara dunia fana. Bagi mereka, belajar firman Tuhan dengan serius dan tekun bukan hal yang penting. Mereka menikmati rumah, mobil, hiburan, ya. Tentu juga tertarik dengan perhiasan, barang branded, wisata, dan kesenangan dunia sebagai hal penting, dan bagi mereka itu yang utama dalam hidup. Mereka akan berusaha menambah kekayaan sebagai kesenangan atau kebahagiaan, menambah kekayaan sebagai jaminan ketenangan hidup. Dengan cara hidup demikian, mereka merendahkan nilai-nilai rohani dan kekekalan. Mereka terjebak dalam siklus kehidupan yang monoton sampai jantung mereka berhenti berdetak. Nah, kalau sudah berhenti berdetak, mereka baru berhenti dari pencarian terhadap dunia ini dan segala fasilitas serta hiburannya. Orang-orang yang sibuk dengan dunia ini pasti tidak mengalami didikan dari Bapa. Ya, ini dalam konteks orang Kristen, ya. Suatu hari mereka akan ditolak. Tidak mungkin menjadi anak-anak Allah yang dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Mereka akan sangat menyesal ketika sadar bahwa ternyata kejadian hidup di mana dirinya dilukai, bahkan dikhianati adalah cara Bapa mendewasakannya, ya, agar ia berubah dan layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Nah, orang-orang Kristen seperti itu hanya mau menikmati kesenangan dalam hidup ini. Bagi mereka, kesenangan dalam hidup ini sebagai berkat Allah, tetapi tidak menerima didikan Bapa. Didikan dari Bapa yang sering berupa kesulitan-kesulitan dan keadaan yang tidak menyenangkan melalui orang-orang di sekitarnya, itu menurut mereka, ya, sebagai kecelakaan, ya, dipandang mereka sebagai serangan iblis. Maka tidak heran orang-orang yang melukai mereka itu dipandang seperti iblis, dan mereka menaruh kebencian. Padahal melaluinya Bapa mau mendewasakan mental dan rohaninya. Harus diingat bahwa orang percaya tidak akan pernah dapat menjadi dewasa tanpa proses yang menyakitkan melalui orang-orang di sekitarnya. Ini berarti memang tidak mudah menjadi anak-anak Allah yang sah. Harus selalu diingat bahwa keselamatan merupakan proses mengubah manusia dari anak gampang atau anak yang tidak sah menjadi anak yang sah. Proses keselamatan adalah proses dilahirkannya seseorang oleh Allah dari berkarakter manusia menjadi seorang yang berkarakter anak-anak Allah yang sempurna seperti Bapa. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.